Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai nilai stasioner. Sebelumnya, perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut. Ini sumbu X, kemudian ada sumbu Y, dan grafiknya kita ambil grafik Y sama dengan sin X. Kalau kita perhatikan, grafik fungsi sin X ini selalu berulang di dalam periode yaitu 2pi. Setiap 2pi itu akan berulang. Ini saya gambarkan ada 2 gunung dan ada 2 lembah atau ada titik. Di sini titiknya titik maksimum atau minimum ya kalau dalam matematika. Di sini ada titik di mana grafik tersebut tidak naik dan tidak turun seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ada materi mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ternyata di sini di grafik ini ada suatu titik di mana titik tersebut tidak naik dan tidak turun grafiknya. Misalkan di sini di titik A. Jadi di titik A ini kalau ada suatu garis yang menyinggung, kemudian ini berbentuk mendatar, ini artinya gradiennya adalah 0. Begitu juga di titik B. Jadi garis yang menyinggung grafik di titik B itu garis singgungnya mendatar, ya artinya gradiennya 0. Begitu juga di titik C dan di titik D. Nah, titik A, B, C, D ini disebut dengan titik stasioner, yaitu titik di mana grafik tidak naik dan tidak turun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menentukan gradien garis singgung itu menggunakan turunan. Jadi gradien untuk fungsi naik kemarin adalah turunannya lebih dari 0. Dan untuk yang turun, untuk mencari gradien dari garis singgung, ini F aksen X-nya turunannya kurang dari 0. Itu fungsi turun. Kalau fungsi naik, F aksen X-nya lebih dari 0. Nah, bagaimana kalau dengan yang di titik stasioner? Kalau gradien garis singgung di titik stasioner itu turunannya berarti sama dengan 0 karena gradiennya 0. Dan untuk mencari gradien kemarin adalah dengan cara menurunkan grafik fungsi sinus ini. Jadi grafik ini mempunyai garis singgung mendatar di titik A, B, C, dan D. Artinya, garis tersebut gradiennya 0. Nah, kalau kita simpulkan ya. Titik A, B, C, D itu merupakan titik stasioner dari grafik tersebut, yaitu Y sama dengan sin E. Kemudian yang disebut dengan titik stasioner berarti bisa dicari dengan F aksen X sama dengan 0. Kita lanjutkan ke jenis-jenis stasioner. Jenis stasioner dapat dilihat dari berubah atau tidaknya arah garis singgung di sekitar titik stasioner. Jika arah tidak berubah, yaitu F aksen A kurang dari 0 dan F aksen B kurang dari 0, atau F aksen A lebih dari 0 dan F aksen B lebih dari 0, untuk XI lebih dari A dan XI kurang dari B, maka XI, FXI disebut dengan titik belok. Kemudian, jika arahnya berubah, XI, FXI itu disebut dengan titik balik. Ada dua kemungkinan atau dua macam dari titik balik, yaitu
jika F aksen A kurang dari 0 dan F aksen B lebih dari 0, untuk XI lebih dari A dan XI kurang dari B, maka XI, F XI disebut dengan titik balik minimum. Jadi jika kurang, kemudian lebih, itu disebut titik balik minimum. Kemudian jenis yang kedua, jika F aksen A lebih dari 0 dan F aksen B lebih dari 0, untuk XI lebih dari A dan XI kurang dari B, maka XI, F XI disebut titik balik maksimum. Kita bahas contoh soalnya. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kita ingat tadi bahwa untuk mencari nilai stasioner, syaratnya adalah turunannya sama dengan 0. Jadi, f aksen x sama dengan 0. Di sini f(x)-nya adalah sin 2x. Kita turunkan. Berapa turunan dari sin 2x? Turunan dari sin 2x adalah f aksen x sama dengan 2 cos x. Cos 2x. 2 cos 2x. Setelah itu, ingat ke syarat nilai stasioner. F aksen x sama dengan 0. Di sini tadi f aksen x-nya adalah 2 cos 2x. Berarti 2 cos 2x sama dengan 0. Jadi cos 2x sama dengan 0 dibagi 2. Jadi cos 2x sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Cos 2x sama dengan 0. Cos berapa? Ya, yang nilainya 0. Berarti cos 2x sama dengan cos pi per 2. Karena cos yang nilainya 0 adalah cos pi per 2. Kemudian kita selesaikan dengan konsep persamaan trigonometri. Jadi kita ambil sudutnya, berarti di sini sudut ruas kiri 2x, sudut ruas kanan pi per 2, kemudian tambahkan periode dari sinus tadi adalah berulang setiap 2pi. Jadi di sini K kali 2pi. Nah, langkah berikutnya adalah ruas kiri dengan ruas kanan dibagi dengan 2. Jadi X sama dengan pi per 2 dibagi 2 pi per 4 ditambah K kali 2pi dibagi 2 jadi K kali pi. Nah, setelah itu kita tinggal misalkan K-nya di sini dengan menggunakan bilangan bulat. Boleh dari negatif yang nanti hasilnya yang harus memenuhi dari interval yang sudah ditentukan di sini. Misalkan kalau kita mulai dari negatif, ini hasilnya kan negatif kan. Misalkan negatif 1, negatif pi, atau negatif 4 per 4. Kalau ditambahkan dengan pi per 4 itu negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4 tidak ada di interval ini, jadi tidak memenuhi. Jadi kita coba dari K-nya 0. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali pi 0 ditambah pi per 4. Jadi hasilnya pi per 4. Pi per 4 memenuhi karena ada di interval ini. Nah, berikutnya kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti di sini pi per 4 ditambah K-nya 1 kali pi jadi pi. Pi per 4 ditambah pi itu sama dengan 5 per 4 pi. Karena pi itu bisa diubah menjadi pecahan yang supaya sama penyebutnya di sini jadi 4 per 4. Pi ditambah 4 pi, 5 pi per 4. Jadi ini 5 pi per 4. 5 pi per 4 juga memenuhi karena masih ada di interval ini. Nah, itu kemudian ingat untuk aturan kosinus itu, karena kosinus itu yang positif di kuadran 1 juga di kuadran 4. Jadi ini baru kita mencari yang di kuadran 1. Jadi untuk yang kuadran 2 kita gunakan yaitu kuadran 4, maaf ya. Kuadran 4 itu adalah min pi ya. Di sini kan pi-nya tadi pi per 2. Jadi min alfa ya, min alfanya jadi min
Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Jadi ingat ya, ini konsep dari persamaan trigonometri. Nah, setelah ini sama seperti yang tadi, yaitu ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan 2. Sehingga jadi X sama dengan min Pi per 4 ditambah K kali Pi. Kemudian setelah itu dicoba K-nya. Kalau kita coba dari 0, itu jadi min Pi per 4 hasilnya. Min Pi per 4 tambah 0. Berarti min Pi per 4. Min Pi per 4 tidak ada di interval ini. Tidak termasuk atau tidak masuk ke interval antara 0 sampai 2Pi. Jadi tidak memenuhi kalau K-nya diganti dengan 0. Kita coba dengan K-nya diganti dengan 1. Jadi X sama dengan Pi per 4 ditambah Pi. Pi itu 4 per 4Pi. Sama dengan berarti 3 per 4Pi. Nah, 3 per 4Pi memenuhi interval ini. Kemudian untuk K-nya 2. Pi per 4 ditambah 2 kali Pi. Berarti Pi per 4 ditambah 2 kali Pi itu berarti 8 per 4Pi. Min Pi per 4 ditambah 8 per 4Pi berarti 7 Pi per 4. Jadi ini ada 4 nilai X. Mulai dari Pi per 4, 5 Pi per 4, 3 per 4Pi, 7 Pi per 4. Setelah kita mendapatkan nilai X tadi, ada 4. Kita substitusi nilai itu ke fungsi fx sama dengan sin 2x untuk mencari nilai stasioner. Misalkan yang pertama tadi x-nya itu adalah Pi per 4. Jadi substitusi ke fungsi fx sama dengan sin 2x untuk mencari nilai stasioner. Yang pertama tadi adalah x-nya Pi per 4. Jadi X-nya ganti dengan Pi per 4 sama dengan sin 2 kali Pi per 4. Karena di sini sin 2X. 2 kali Pi, 2 Pi per 4 berarti setengah Pi. Sin dari setengah Pi adalah 1. Kita ingat setengah Pi itu 90 derajat. Jadi nilainya 1. Ini adalah nilai stasionernya. Kemudian jika kita ganti dengan yang kedua yaitu 3 per 4Pi atau 3 Pi per 4. Maka sin sama dengan sin 2 kali 3Pi per 4. Ganti X-nya. 2 kali 3Pi per 4 adalah 3 per 2. Sin 3 per 2 atau sin 270 adalah negatif 1. Kemudian X yang ketiga yaitu tadi didapat 5Pi per 4. Sama kita substitusikan ke Fx. Jadi F dari 5Pi per 4 sama dengan sin 2 kali 5Pi per 4 sama dengan 1. Nah, kemudian yang keempat tadi 7 per 4Pi atau 7Pi per 4. Sama dengan sin 2 kali 7Pi per 4. Ini berarti jadi 7 per 2Pi. Nilai dari sin 7 per 2Pi adalah min 1. Jadi ini ada nilai stasionernya itu 1 untuk X-nya Pi per 4, min 1 untuk X-nya 3Pi per 4, kemudian 1 untuk X-nya 5Pi per 4, dan min 1 untuk X-nya 7Pi per 4. Itu ya, kita simpulkan seperti ini. Ini untuk 1, jika X-nya Pi per 4 dan 5Pi per 4. Dan Fx sama dengan min 1 untuk X-nya 3Pi per 4. Dan X-nya 7Pi per 4. Kemudian selain nilai stasioner, juga kita harus menentukan tadi jenis stasionernya. Buatkan garis bilangan, kemudian tentukan titik-titik yang sudah ditemukan, yaitu tadi Pi per 4, 3Pi per 4, 5Pi per 4, dan 7Pi per 4. Ditambah batas bawahnya tadi 0 dan batas atasnya 2Pi. Ya, jadi akan seperti ini. Pi per 4, 3Pi per 4, 5Pi per 4, dan 7Pi per 4. Setelah ditemukan atau setelah digambarkan garis bilangan seperti ini, kita
cari di sini di interval antara 0 sampai pi per 4 itu hasilnya negatif atau positif ya kalau kita substitusi ke turunannya. Tadi kan turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Nah, untuk x-nya 2 pi per 4, kan di sini pi per 4, antara pi per 4 dengan 3 pi per 4, misalkan kita ngambil 2 pi per 4 yang ada di sini. Kemudian substitusi keturunannya, jadi 2 cos 2 kali 2 pi per 4. Berarti ini 2 kali 2 pi, 4 pi per 4. Jadi 2 cos pi. Ingat cos pi itu cos 180. 2 cos 180 berarti 2 kali min 1. Jadi hasilnya negatif 2 atau min 2. Nah, itu kan negatif. Nah, karena di sini hasilnya negatif, maka di antara interval pi per 4 sampai 3 pi per 4 itu kita kasih tanda negatif seperti ini. Kemudian kita cari bisa titik uji yang lainnya. Misalkan kita ambil di sebelah sini dengan cara yang sama, disubstitusi itu pasti hasilnya positif. Ya, begitu juga yang di sini antara 3 pi per 4 dengan 5 pi per 4, misalkan 4 per 4 pi atau pi. Berarti kan 2 cos 2 kali pi. 2 cos 2 pi. Cos 2 pi itu adalah 1. 2 kali 1, 2. Berarti kan positif. Nah, untuk di sini juga sama ya, sehingga akan menghasilkan positif, negatif, positif. Nah, kalau sudah dibuatkan garis bilangan seperti ini, kita tinggal menyimpulkan bagaimana. Jadi, fx mempunyai nilai balik maksimum fx sama dengan 1 untuk x-nya pi per 4 dan x-nya 5 pi per 4. Kan itu berdasarkan garis bilangan ini. Karena pas di pi per 4 dan 5 pi per 4 itu fungsi naik. Kemudian stasioner di pi per 4, kemudian turun. Berarti ada di pi per 4 itu adalah nilai balik maksimum. Begitu juga dengan di 5 pi per 4. Karena nanti gambarnya akan seperti ini ke sini. Sedangkan nilai balik minimum itu ada di 3 pi per 4 dan 7 pi per 4 dengan nilai negatif 1. Karena di sini dari turun kemudian stasioner naik. Atau F aksen X-nya kurang dari 0 dan F aksen X-nya lebih dari 0. Begitu juga yang 7 pi per 4. F aksen X-nya kurang dari 0, kemudian di sini sama dengan 0, dan di sini lebih dari 0. Nah, itulah pembahasan kita mengenai nilai stasioner. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.